Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami bertiga akan melakukan proses praktek. Kami akan melakukan praktek konseling dengan menggunakan teknik paradoxical intention. Sebelumnya, perkenalan diri dulu. Di samping saya ada Saya Anggrini Putri dengan 1301/21013 sebagai observer. Oke, saya Indriani dengan yang 1301421014, saya sebagai konselor. dan saya Naila Rizky Azhar dengan NIM 1301421015 sebagai konseling. Selamat menyaksikan. Ya pagi, silakan duduk. Ya Bu, baik. Bagaimana duduknya? Sudah nyaman? Belum. Oke. Udah Bu. Oke, baik. Kalau boleh tahu ini dengan Mbak siapa ya? Dengan Naila Bu. Oh, Mbak Naila yang kemarin jadi juara lomba cerpen itu ya? Iya Bu, alhamdulillah itu sama teman-teman tim kemarin, alhamdulillah menang Bu. Keren banget ya. Itu berarti tingkat apa Mbak kira-kira? Kemarin tingkat nasional Bu yang diadain sama Universitas Ahmad Dahlan. Wow, keren banget ya Mbak. Iya Bu, alhamdulillah Bu. Oke, kira-kira Mbak Naila datang ke sini ada perlu apa ya Mbak? Atau ada hal yang ingin dibicarakan? Ada Bu, karena jadi Bu, akhir-akhir ini tuh saya tuh kan diamani buat presentasi di depan kelas offline Bu, dan saya tuh sedikit kagok, sedikit cemas, sedikit takut gitu Bu. Oke, berarti Mbak memiliki perasaan takut dan juga cemas ya? Iya Dan ada Bu. menjadi satu permasalahan. Oke, baik, kalau misalkan begitu mungkin kita bisa memulai sesi konseling ya Mbak. Mbak Naila sebelumnya pernah melakukan sesi konseling? Pernah Bu sama guru BK dulu di SMA. Oke, berarti Mbak Naila sudah tahu ya apa itu sesi konseling dan sebagainya. Dan kan dalam sesi konseling ini ada beberapa asas ya. Ada asas kerahasiaan, asas keterbukaan, dan juga lainnya. Dan saya menginginkan Mbak Naila untuk bisa terbuka agar saya juga dapat memahami apa yang Mbak Naila rasakan gitu. Oke, baik, jadi kalau misalkan seperti itu kita waktunya 45 menit ya Mbak untuk melakukan sesi konseling ini. Dan Mbak Naila sudah siap untuk bercerita? Siap Bu, saya siap bercerita kepada Ibu. Oke, baik, jadi kira-kira bagaimana Mbak ceritanya? Jadi gini Bu, kan sekarang udah kuliah offline ya Bu, dan ini berbeda sekali dengan kuliah online. Dan ketakutan di kuliah offline ini tuh membuat saya tuh kembali mengulang ke masa dulu saya SMA Bu. Dulu tuh SMA kelas 3, saya pernah diamani buat pidato di satu acara hari Senin Bu, mengenai tentang korupsi. Tapi di tengah saya pidato itu, saya sedikit lupa. Ketika lupa itu saya benar-benar blank gitu loh Bu, dan teman-teman tuh kayak ada yang memprovokasi saya, sehingga saya tuh kayak di itu Bu, di guru gitu loh Bu. Dan setelah itu saya tuh kayak merasa down, takut untuk berbicara di depan umum Bu. Oke, berarti Mbak Naila pada saat itu dicemoohi ya? Iya Bu, dicemoohi. Oke, nah pada saat itu kira-kira ada guru nggak Mbak yang bertindak untuk menenangkan atau sebagainya gitu? Ada Bu, ketika upacara udah selesai itu ada guru BK sama wali kelas saya Bu. Beliau itu kayak menenangkan diri saya bahwa itu akan berjalan baik-baik saja, dan namanya juga masih belajar, masih ada kesalahan, itu normal gitu Bu. Tapi menurut saya hal itu tuh hal yang menakutkan bagi saya, karena public speaking di depan, terus di saat teman-teman upacara itu kayak bener-bener pengalaman buruk banget Bu. Oke, baik. Saya dapat memahami ya apa yang Mbak Naila rasakan gitu. Nah, berarti kira-kira pada saat kuliah sekarang ini Mbak Naila ketika diminta untuk presentasi atau apapun itu, bagaimana cara Mbak Naila untuk presentasinya? Oke Bu, untuk kemarin kan alhamdulillah 2 semester itu online ya Bu, tidak ketemu secara fisik, secara langsung. Itu saya bisa Bu, saya bisa untuk presentasi di depan umum, atau karena platformnya itu melakukan Zoom ya Bu, jadi tidak bertemu tatap langsung. Dan itu bisa saya akali dengan sedikit tarik nafas dan sedikit minum sedikit Bu. Tapi sekarang itu kan udah kuliah offline ya Bu, jadi benar-benar kalau di depan itu kan cuma nggak bisa minum atau nggak bisa sedikit sedikit meredakan rasa takut cemas, itu kan susah banget Bu.
pergi kuliah offline di depan presentasi, dosennya apalagi di jurusan saya tuh dosennya killer-killer Bu, sangat-sangat tidak menerima presentasi secara textbook. Jadi kalau presentasi nggak boleh bawa buku, nggak boleh baca catatan, bener-bener ya murni bicara di depan umum Bu. Dan saya tuh kayak masih takut gitu loh Bu. Padahal kan kalau teman-teman yang lain mungkin itu hal yang sepele, tapi bagi saya itu ada pengalaman yang buruk sehingga saya masih merasa takut. Tiba-tiba offline yang dulunya online lewat Zoom, tiba-tiba offline, kayak bener-bener apakah bisa. Dan beberapa hari ini presentasi itu bener-bener gagal Bu, karena ya masih AIU gitu Bu, di depan umum, di depan presentasi teman-teman di kelas. Baik, jadi dari cerita yang Mbak Naila sampaikan tadi ya, Ibu dapat mengambil beberapa bagian ya Mbak, bahwasanya Mbak Naila ini memiliki ketakutan dan juga kecemasan. Karena pada saat dulu kelas 3 SMA ya, Mbak Naila ketika maju public speaking di depan banyak orang, malah Mbak Naila dicemoohi gitu oleh teman-teman. Dan hal ini juga berdampak sampai sekarang ya Mbak, berarti pada saat kuliah. Dan Mbak Naila juga tidak bisa gitu melakukan apa ya, bisa dikatakan lakukan suatu hal yang biasanya untuk menenangkan diri, tapi sekarang Mbak Naila tidak bisa gitu. Tentunya Mbak Naila ingin keluar dari permasalahan itu. Mengapa seperti itu Bu? Kan saya ingin keluar ya Bu, kenapa Ibu tanyakan kembali hal itu Bu? Oke, Mbak Naila tenang dulu ya, tenang dulu. Kita cari jalan solusinya bareng-bareng. Mbak Naila sudah tenang? Sudah. Nah, oke baik. Saya mau bertanya nih ke Mbak Naila. Mbak Naila kira-kira ada kartun favorit nggak? Ada Bu, Apa itu? Hello Kitty, kayak nih baju saya kan pengen Bu, jadi pas banget, saya tuh Hello Kitty banget. Sampai kamar saya tuh pun Hello Kitty Bu. Nah, oke baik. Berarti kartun favoritnya adalah Hello Kitty. Nah, nanti kita coba ya, Mbak Naila ketika saat sedang maju presentasi gitu, kita melakukan public speaking, Mbak Naila ketika merasa gemetar dan takut melihat orang-orang di depannya, Mbak Naila coba bayangkan bahwasanya orang-orang tersebut adalah Hello Kitty yang merupakan sosok kartun yang lucu gitu, kartun yang sangat-sangat Mbak Naila sukai. Sampai-sampai Mbak Naila itu termainkan di dalam pemikiran Mbak Naila bahwasanya ternyata ini hal yang mudah gitu loh, ini hal yang mudah dan saya bisa melakukannya gitu. Orang-orang di depan ternyata hal yang suatu lucu dan menggemaskan gitu. Kira-kira Mbak Naila bisa nggak melakukan hal seperti itu kalau dicoba? Saya masih lumayan belum percaya sih Bu, karena kan pasti dalam forum presentasi itu pasti ada yang menjatuhkan lagi lah Bu, pasti ada yang bertanya hal yang nggak perlu ditanyakan, pasti bakal ditanya dan cenderung untuk lebih mengarah ke individunya Bu, bukan ke materinya. Masih takut untuk menyamakan orang-orang tersebut dengan logika. Nah, ya Mbak, sekarang kita berada di situasi yang baru ya, yang tadi bahwasanya kita menduga bahwasanya Mbak Naila harus keluar dan juga harus berjuang untuk mengatasi rasa cemas dan juga ketakutan itu. Kita menjadi terbalik ya Mbak, bahwasanya Mbak Naila itu mencoba untuk berada di situasi tersebut, tapi Mbak Naila juga melakukan suatu cara sampai Mbak Naila itu merasa bahwasanya ketakutan dan kecemasan ini itu bukan merupakan suatu hal yang harus perlu Mbak Naila takuti gitu. Tapi Mbak Naila juga harus melawan dengan cara yang tadi ya, dengan cara menganggap orang-orang di sekitar menjadi sesuatu hal yang Mbak Naila sukai dengan Hello Kitty tadi, seperti itu Mbak. Dan saya juga merasa Mbak Naila bisa untuk melakukan hal tersebut gitu. Oke Bu, baik, saya akan mencoba untuk melakukan presentasi atau belajar public speaking di depan teman-teman ketika di kuliah offline, dan saya akan mencoba menganggap teman-teman itu boneka Hello Kitty yang sangat memuaskan dan lucu gitu ya Bu, biar lebih lancar lagi dalam public speaking nantinya. Doakan saya Bu, biar saya bisa melewati halang rintang ini, jadinya berulang ini biar lancar sampai lulus nanti. Oke, tentunya Mbak akan saya doakan yang terbaik buat Mbak Naila ya. Semoga nanti itu juga bisa teratasi gitu dengan menggunakan teknik tadi. Amin Bu, makasih banyak ya Bu. Ya, sama-sama Mbak Naila. Sekarang Mbak Naila mau ada kegiatan lain atau bagaimana nih? Iya Bu, mau belajar kelompok nanti yang 12. Kemarin udah janjian sih Bu, yang ya abis
Nela bilangnya habis konseling, saya itu mau ke sana. Oke, jadi sekarang juga sudah menunjukkan ya 45 menit lebih gitu. Ya mungkin Mbak Nela bisa langsung ke sana dan kita akhiri saja sesi konseling pada hari ini gitu. Ya Bu, terima kasih ya Bu. Oke, sama-sama Mbak Nela. Baik, setelah menyaksikan video tayangan tadi, di mana Indri sebagai konselor dan juga Nela sebagai konseli, di sini saya sebagai observer akan menyampaikan penilaian saya terhadap proses konseling paradoxical intention tadi. Nah tadi pada saat proses itu sudah bagus, sudah ada dimulai dari opening, kemudian ada penyampaian yang asas-asas, ada time limit juga dari konselor, kemudian mulai masuk ke permasalahan, lalu di tengah-tengah tadi ada summary ya, summary, terus setelah itu baru masuk ke paradoxical intention-nya, dan tadi di akhir juga sempat ada termination juga, terus setelah itu sudah terus closing. Menurut saya dari proses konseling tadi sudah jelas juga, sudah paradoxical intention-nya tadi juga sudah sudah jelas dan bisa dipahami seperti itu. Sekian dari penilaian observer. Terima kasih telah menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.